galbay pinjol yang dengan cara seperti ini itu bisa dipidana, teman-temanku semua ya. Kalian baru dengar kan? Makanya simak terus videonya sampai habis agar kalian itu tidak gagal paham dan juga menjadi paham agar tidak dipidana, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rizkinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin membahas tentang gagal bayar pinjol yang bisa dipidana. Nah, apakah ada, Bang? Ini sebetulnya ada. Ya, teman-temanku, ini saya juga sedang mau menjawab pertanyaan daripada subscriber yang beliau itu pernah mendengar bahwasanya gagal bayar pinjol itu bisa dipidana, ya. Namun sebelum kita melanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini, teman-teman semua ya. Baik, saya akan bahas tentang gagal bayar pinjol yang seperti apa sih yang bisa masuk penjara atau bisa dijerat dengan pidana ya, teman-teman. Simak terus sampai habis agar kalian itu tidak gagal paham dan menjadi paham. Sebetulnya untuk gagal bayar pinjol yang bisa dijerat pidana itu jarang sekali youtuber-youtuber yang mau membahas ini, teman-teman. Justru banyak di antara oknum-oknum youtuber itu yang mengajarkan, justru mengarahkan nantinya ke jalur ini. Nanti apa namanya, kalian bisa dipidana. Jadi bagaimana kok bisa orang gagal bayar pinjol itu bisa dijerat pidana, tidak diperdata ya. Jadi ada memang proses-proses yang memang melanggar dari ketentuan hukum ya, seperti halnya kalian itu menggunakan, nah lagi-lagi ya, menggunakan jasa oknum joki-joki pinjol. Nanti yang ini nanti akan berkaitan sama yang berikutnya yang akan saya bahas, teman-teman ya. Jadi saya bahas dulu tentang oknum joki-joki pinjol ya. Jadi kalian itu menggunakan jasa joki pinjol ya, karena kalian itu pengen menguras pinjol, teman-temanku. Ini kita bahas yang legal ya. Kalian itu pengen menguras pinjol karena dengan apa namanya, berbagai alasan. Karena kalian itu takut si pinjol yang awal itu kalian tempati ngambil itu ternyata ada DC lapangannya dan juga masuk slik OJK. Akhirnya kalian itu memutuskan untuk mengambil yang semi legal ya, tapi dengan cara-cara menggunakan oknum-oknum jasa joki pinjol ya, yang kadang-kadang itu mengiming-imingi kita semua bahwasanya mereka bisa atau sanggup mencairkan ya dana walaupun data kalian itu sudah busuk. Dalam artian seperti ini, data yang busuk dalam artian kalian itu sudah pernah galbay pinjol legal tapi mereka masih bisa mencairkan. Nah, itu banyak sekali, teman-teman. Saya mendapati itu, iming-iming itu banyak sekali. Walaupun saya itu sering mengingatkan kepada saudara-saudaraku semua yang mungkin terjerat pinjol, itu tidak melakukan itu. Jangan melakukan itu. Bukan berarti saya itu, apa namanya ya, suka ngelarang-larang kalian. Karena jangan, memang nggak boleh, teman-teman. Suatu saat apabila kalian itu ketahuan, kalian itu kerjasama dengan yang namanya oknum joki pinjol ini untuk ngerjain pinjol-pinjol, kalian itu akan bisa diseret ke apa namanya, ke pidana, jalur pidana, karena kalian itu bekerja sama dalam melakukan aksi penipuan. Itu masuk di unsur penipuan, teman-teman. Jadi maksud saya seperti ini. Ketika kalian itu galbay dalam aplikasi pinjaman online legal, kalau toh memang sudah tidak ada jalan lain, kalian nih misalkan, oke lah saya anggap kalian itu gali lubang tutup lubang, karena kalian itu pengen menutupi yang masuk slik OJK,
dan dengan ngambil yang tidak masuk silik OJK. Seperti itu biasanya pola-polanya ya kan. Tapi kalau misalkan sudah tidak bisa, data kalian itu sudah busuk, ya, atau mungkin sudah ada data galbay kalian, ya nggak usah lagi dilakukan. Kalau belum punya uang ya biarkan digalbay aja dulu. Itu maksud saya. Jangan menggunakan malah jasa-jasa joki pinjol. Bahkan ini yang fatalnya di sini teman-teman. Ada yang satu yang paling fatal, ya. Ada oknum-oknum joki yang mengajarkan bahwasanya kita bisa cair walaupun kita pernah galbay di pinjol legal. Bisa lagi ngambil di pinjol legal. Dengan cara apa? Mengganti rekening. Ya, misalkan rekening yang kita daftarkan yang pertama itu Mandiri. Kita ganti rekeningnya, rekening kita kalau ada lagi BRI atau yang lainnya seperti itu. Jangan sama-sama rekeningnya. Nah, cara yang kedua, mereka mengajarkan bahwasanya kita rubah NIK kita, ya, yang berapa digit itu kita ganti 2 digit aja kita ganti. Misalkan yang 5 kita ganti 2, ya. Jadi 2 digit kita ganti. Katanya itu bisa cair. Tapi tanpa kalian ketahui bahwasanya kalian sudah masuk di unsur pidana. Karena kalian itu melakukan pemalsuan data. Nah, itu yang bisa dipidana, teman-temanku. Jadi saya sering mengingatkan kepada kalian semua, jangan pernah lakukan itu. Saya juga tidak habis pikir kepada oknum-oknum juga konten kreator, kenapa kok menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan viewer ya. Apa mereka tidak berpikir bahwasanya kalau memang penontonnya melakukan hal itu dan ketahuan, ya, itu bahkan justru merugikan buat penontonnya. Saya nggak menyebutkan karena ada beberapa saja ya, cuman ada antara 1-2 yang saya tahu seperti itu. Cuman saya tidak sebutkan, mudah-mudahan beliau insaf ya tidak melakukan hal itu. Dan buat teman-temanku semua, jangan pernah lakukan itu. Itulah yang dimaksud gagal bayar pinjol legal, ya bisa dipidana. Nah, itu karena kalian melakukan itu. Yang pertama tadi sama yang kedua yang saya sebutkan itu saling berkaitan. Awalnya menggunakan joki pinjol, ya. Mungkin karena dicoba gagal, akhirnya melakukan hal itu tadi yang merubah nicknya, mengganti banknya, ganti alamatnya di KTP yang sama. Kalian menggunakan data-data palsu. Itu ada unsur pidananya. Kalian itu bukan hanya dengan pinjol berurusan, kalian akan berurusan dengan negara ini, teman-teman. Jadi usahakan jangan lakukan itu. Apa yang kalian pikirkan selama ini? Kok bisa mau tergiur seperti itu ya? Semoga ini menjawab teman-temanku semuanya. Jadi itulah unsur tadi yang bisa dimasukkan ke pidana. Kalau misalkan kalian memang galbay pinjol, misalkan kalian memakai data asli, ya, untuk minjol, walaupun kalian gali lubang tutup lubang, itu masih mending kalau menggunakan data asli. Itu tidak ada unsur-unsur pidananya karena memang kalian itu belum mampu untuk membayar atau tidak mampu untuk membayar hutang-hutang kalian. Kalau toh paling buruk kemungkinannya itu kalian kalau misalkan di sidang di perdata, kasus kalian perdata, tapi itu sangat jarang, bahkan bisa dikatakan tidak ada, teman-temanku semua. Jadi kalian tidak bisa dijerat dengan pidana kalau kalian menggunakan data-data kalian yang asli. Jangan kalian gunakan data-data fake, data palsu. Karena bukan hanya pinjol musuh kalian. Ya, negara ini musuh kalian karena kalian memalsukan data-data kalian. Jadi semoga ini dipahami buat teman-temanku semua. Ya, jangan lagi melakukan hal-hal yang bodoh seperti itu. Ini demi kelangsungan kalian, kelangsungan hidup kalian. Memang sekarang belum ada di antara kita atau kalian yang sedang melakukan kecurangan ini, belum ada yang ketangkap. Tapi apabila nanti si pinjol-pinjol ini sudah merasa banyak dirugikan oleh perilaku kalian, tidak menutup kemungkinan bahwasanya ya kalian itu akan dicari dengan tuntutan seperti itu. Kalau kalian memang terbukti melakukan hal itu, ya mohon maaf, kemungkinan kalian akan bisa dipidanakan, ya. Karena selama ini memang pinjol-pinjol itu kalau kalian galbay itu mencari kesalahan kalian.
Makanya ancamannya seperti itu. Kadang kita kan mau dipidanakan, padahal memang tidak bisa orang utang piutang ke pidana, nggak bisa. Jadi mereka tuh mencari nanti ya kesalahan-kesalahan apa, unsur-unsur apa yang bisa nanti menjerat kalian ke pidana. Makanya jangan lakukan itu teman-teman. Jangan mau melakukan hal yang tadi saya sebutkan ya. Semoga kita semua, ini tentunya doa saya ya, kita semua yang sedang memiliki masalah terjerat pinjaman online ini, Allah bantu kita, semoga kita bisa keluar dari segala permasalahan pinjol kita, dan kita bisa menjalani hidup-hidup kita seperti kemarin-kemarin yang sebelum kita itu terjerat di pinjaman online ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, dari saya mungkin itu aja, itu tadi penjelasannya. Kalau kita bisa dituntut secara ya pidana ya, bisa dipidanakan oleh pinjol karena kalau kita melakukan hal-hal yang saya sudah jelasin tadi itu. Semoga teman-temanku semua tidak ada lagi yang melakukan hal-hal bodoh tersebut ya. Dan kalau memang sudah tidak mampu bayar, tidak memiliki uang, ya digalbaikan aja ya teman-teman ya. Ya dari saya itu aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.